Nabi Muhammad SAW tidak hanya dipercaya sebagai Rasulullah saja kepada segenap umat Islam ini saja, tidak, tetapi juga merupakan pelaku sejarah yang membawa perubahan besar dalam sejarah kehidupan manusia ini. Ia telah membuka babak baru peradaban manusia hingga saat ini. Maka ayuhal ikhwah, akal sehat, kehormatan, dan kesadaran akan tetap terjaga selama kita mampu bersikap lembut dan santun dalam menghukumi segala sesuatu apapun. Penyesalan tidak akan pernah menghantui orang lembut dan santun. Justru kesantunannya menjadi faktor dalam meraih sukses di masa depan. Sebaliknya, pikiran akan kacau dan hilang keseimbangan apabila kita tidak mampu menahan amarah atau emosi, berlaku kasar dan lepas kendali. Pemarah akan cepat dihantui penyesalan karena akibat buruknya ditimbulkan dari buasnya sifat marah itu. Maka ayuhal ikhwah a'azzani Allah, kelemah lembutan al-latif merupakan perilaku mulia, tidak saja secara teori tetapi juga dari sisi praktis. Dengan dalil contoh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah satu seorang sahabat yang bernama Asyaj Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, dalam dirimu terdapat dua hal yang Allah cintai, yaitu kelemah lembutan dan kesantunan. Insyaallah, inilah yang membuat Allah cinta kepada hamba, yaitu dengan adanya kelemah lembutan dan kesantunan. Ayuhal ikhwah, saudaraku yang berbahagia, mengajak manusia menuju agama Allah merupakan salah satu ibadah yang agung. Bahkan dakwah menuju agama Allah merupakan perkataan yang paling baik. Oleh karena itu dakwah adalah ibadah. Dalam dakwah harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama al-ikhlasu billah, ikhlas karena Allah. Yang kedua al-lutfi bid-dakwah, lemah lembut dalam berdakwah. Maka dengan demikian penting bagi kita untuk memahami strategi dakwah Islam yang tepat. Jangan asal-asalan. Hal ini bisa kita wujudkan tentunya dengan mempelajari strategi dakwah Rasulullah SAW. Selain itu kita juga bisa mempelajari cara berdakwah dan etika berdakwah agar diterima oleh masyarakat. Maka mengenal dakwah atau metode dakwah semua makhluk di alam semesta. Petunjuk Nabi Muhammad SAW untuk metode dakwah ini adalah sebab kehidupan bagi hati manusia. Sehingga barang siapa yang lebih dekat dengan petunjuk Rasulullah, yang selalu menyambut seruan dakwah sunnah Rasulullah, maka hatinya akan hidup kebaikan. Hatinya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, dan akan mudah tumbuh pada dirinya keberkahan, kemuliaan, sebab mereka sangat santun dan beradab terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ayuhal ikhwah, dakwah Islam merangkul bukan memukul. Berdakwah dengan cara hikmah dan memberi nasihat-nasihat dengan baik dan lemah lembut. Itulah yang dicontohkan Rasulullah. Berdakwah dengan hidayah, berdakwah dengan hikmah. Oleh karena itu, ini sebab
dengan lemah lembut, dakwah akan cepat diterima oleh masyarakat. Dan berdakwah haruslah dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena ingin dibilang lebih banyak ilmunya. Keberhasilan dalam berdakwah tidak hanya diukur dengan orang banyaknya pengikut atau orangnya atau pengikutnya, tidak. Melainkan bagaimana kita bisa menyampaikan dakwah itu agar bisa diterima oleh masyarakat. Maka ajaran perdamaian dan kemanusiaan dalam Islam sangat ditonjolkan. Dalam ajaran sholat misalnya, terkadang visi atau misi agar manusia dapat menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Sholat diharapkan dapat membuat orang yang melaksanakan menjadi tawadhu, rendah hati, menyayangi sesama. Contoh ucapan salam ke kanan dan ke kiri yang terdapat pada akhir setiap kali melaksanakan sholat, itu ada mengandung makna, yaitu agar memperhatikan keadaan sekeliling kita untuk selanjutnya bangkit menyebarkan kedamaian. Demikian pula zakat dimaksudkan untuk menunjukkan rasa kemanusiaan dan solidaritas sosial yang tinggi. Sedangkan perasaan lapar yang dialami oleh orang-orang yang berpuasa dimaksudkan untuk apa? Ya, agar orang yang bersangkutan merasa iba terhadap orang-orang yang dalam kehidupannya berada dalam kelaparan, dalam kemiskinan. Maka Islam memandang bahwa seorang belum dianggap sempurna imannya kecuali ia menyayangi saudaranya sebagaimana menyayanginya terhadap dirinya. Ikhwatal iman, kesuksesan Nabi SAW dalam dakwah adalah karena keunggulan akhlaknya. Nabi dipuji karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah berkata, sesungguhnya pada jiwa engkau Muhammad terdapat akhlak yang baik. Dan salah satunya adalah lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW dakwah selalu menggunakan cara-cara yang lemah lembut. Karena dengan cara lemah lembut seperti itulah dakwah akan bisa diterima oleh masyarakat yang akan kita dakwahi. Maka Nabi SAW dalam dakwah tidak pernah berkata-kata kotor dan keji, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Tapi beliau justru sangat pengampun, sangat pemaaf, dan juga berlapang dada.